Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas tentang eh, ilmu cash flow. Nah, ini adalah ilmu wajib bagi semua pengusaha, semua pebisnis yang nggak mau bangkrut. Nah, saya yakin semua pengusaha nggak ada yang mau bangkrut itu ya. Nah, ilmu ini sangat penting sekali untuk mengetahui perkembangan bisnis kita, karena banyak orang sudah menjalankan bisnis bertahun-tahun, tetapi dia itu nggak tahu sebenarnya bisnis saya itu berkembang apa enggak. Karena perasaan, nah mereka mainnya perasaan bukan data itu ya. Karena perasaan kok gini-gini aja itu, selama bertahun-tahun nggak naik gitu. Mereka merasa stagnan. Nah, ketika merasa stagnan, jangan-jangan malah bukan stagnan, tapi menurun gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak menguasai yang namanya ilmu cash flow. Nah, ini adalah ilmu yang sangat penting sekali untuk sahabat-sahabat semua kuasai, sehingga menjadi ilmu wajib bagi seorang pengusaha, itu ya. Oke, akan saya jelaskan sedikit. Ketika kita berbisnis, itu ya. Ketika kita berbisnis, kita seringkali terpacu kepada yang namanya omset. Nah, omset di sinilah orang berpikir kalau omset tinggi pasti keuntungan tinggi, itu ya. Nah, kalau cuma ngejar omset itu sebenarnya mudah sekali kok itu. Kita konsinyasikan, taruh barang di mana-mana, utangkan kemana-mana. Omset naik nggak? Naik, gitu kan? Ini, tapi profit nggak? Belum tentu, gitu kan? Bisa saja kita jual jual rugi atau jual ini apa namanya jual modal aja itu. Nah itu omset naik tapi nggak ada profit. Oke, anggap saja lah ini tujuan kita membangun yang namanya omset. Tentunya yang dimaksud adalah omset yang menghasilkan profit gitu ya. Nah, apakah profit ini sudah segala-galanya? Ini banyak teman-teman pengusaha itu di online itu sering sukanya bicara omset. Wah, saya udah omset nih, omset 100 juta sebulan, omset 1 miliar sebulan, gitu kan? Nah, omset itu belum tentu untung loh. Itu ya, omset belum tentu untung, omset itu masih nanti akan belum tentu profit. Nah, omset belum tentu profit. Kenapa? Ini ya, tadi bisa dijual modal atau bahkan dijual rugi gitu kan, karena daripada stok nggak keluar-keluar. Anggaplah sekarang kalau sudah ternyata omset tinggi menghasilkan profit tinggi misalkan. Nah, profit pun yang namanya profit itu kan hanya hitungan di atas kertas. Jadi wah profit saya 1 miliar itu misalkan ya, menghasilkan profit 1 miliar itu kan di kertas. Yang lebih penting dari profit ini adalah apa? Yang lebih penting lagi adalah cash. Ini ya. Jadi cash itu paling penting. Ini. Nah, cash itu paling penting untuk kenapa? Karena gini, tanpa uang cash itu ya, tanpa uang cash. Nah, bagaimana kita itu mau membayar karyawan dan lain sebagainya? Cash itu adalah uang yang ada di kantong kita itu. Kalau profit, oke lah, profit itu mungkin keuntungan tapi masih di agen atau keuntungan masih di toko-toko yang kita titipi, masih di apa orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Ini profit. Bisa nggak kita bayar orang bayar operasional pakai profit? Nggak bisa, bisanya cuma pakai cash. Cash adalah uang yang kita pegang. Lah hari ini sahabat, banyak teman-teman yang orientasinya sudah di omset. Omset aja itu ya. Ini, tapi nggak tahu apakah profit apa enggak. Nah, giliran sudah paham profit, fokusnya cuma di profit aja, padahal profit belum tentu juga cash. Nah, yang paling penting adalah cash. Cash inilah kesehatan bisnis kita. Itu ya. Lah, di sini saya jelaskan ini ya tentang cash ini ya. Cash ini untuk apa saja sih sebenarnya? Kenapa kok kita itu sangat penting dengan yang namanya cash? Karena ini hanya bisa dibayar dengan cash, tidak bisa dibayar dengan profit, gitu ya. Apa itu? Ini ada tiga hal besar yang kita perlukan dengan adanya cash yang sehat itu ya, yang ada di kantong kita, uang cash yang ada di kantong kita. Yang pertama adalah operasional gitu ya. Kita hanya bisa bayar biaya operasional, bayar listrik, bayar karyawan itu kan, beli bahan dan lain sebagainya. Biaya operasional ini hanya bisa dibayar dengan cash, nggak bisa dibayar dengan profit. Karena profit hanya ada di pembukuan kita saja, sementara cash adalah uang yang kita pegang. Ini selanjutnya apa? Inilah biaya operasional dibayar dengan cash. Kemudian finansial. Apa ini maksudnya finansial? Ini adalah urusan-urusan tentang keuangan. Kita bisa bayar utang dan lain sebagainya. Ini masalah finansial. Karena biasanya pengusaha banyak yang punya utang gitu ya. Maka ketika punya duit cash,
Orang urusan finansialnya bayarnya pakai apa? Pakai uang cash gitu kan. Mana ada bank atau investor itu mau dibayar dengan profit, nggak mau. Maunya dibayar dengan cash. Yang ketiga adalah investment ini ya. Jadi ketika ada uang cash, maka dibutuhkan juga yang namanya investasi itu. Investasi baik untuk investasi memperbesar bisnis itu ya, memperbesar bisnisnya atau memperbanyak bisnisnya, terserah itu. Atau untuk memperkuat bisnisnya, boleh. Ini investasi. Jadi ada 3 hal penting di dalam cash, itu harus dianggarkan untuk operasional, untuk finansial, dan investasi. Setelah 3 hal ini semuanya terpenuhi, maka nanti akan ada sisa. Ini kalau ada sisa, tapi tidak semuanya, bahkan 3 ini saja ini belum tentu kebayar loh. Kadang operasional ada yang nggak kebayar. Utang-utang banyak yang nunggak, apalagi mikir investasi, nggak bisa gitu kan. Anggaplah ini semuanya terpenuhi, kalau masih ada yang namanya sisa, disinilah yang disebut dengan namanya free cash. Free cash itu adalah uang bebas itu ya, cash bebas, uang bebas yang kita kantongi. Disinilah free cash ini boleh kita gunakan. Gunakannya untuk apa? Untuk membiayai, misalkan ya, untuk membiayai investasi kita di bisnis yang lain boleh, buka usaha baru boleh, buat beli mobil boleh, mau beli rumah baru boleh, gitu kan? Mau buat jalan-jalan boleh. Nah inilah free cash, inilah yang boleh kita manfaatkan. Jadi kalau untuk ini saja belum cukup, owner Anda sebagai pengusaha, sebagai ownernya nggak bisa menikmati. Semua harus ditunda kesenangannya kalau nggak ada free cash, gitu ya. Nah, jadi indikatornya mudah. Jika bisnis Anda itu menghasilkan free cash yang semakin tumbuh, semakin banyak, itu artinya bisnisnya juga tumbuh. Oke, tetapi kalau bisnis belum mampu menghasilkan free cash, maka tunda segala macam kesenangan, tunda segala macam keinginan. Utamakan adalah ini, semuanya harus terpenuhi, operasional, finansial, investment. Oke, semoga bermanfaat. Dari saya, Muhammad Nasrul Al-Zufri, pengusaha syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.